Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid atau ilmu yang terkait tentang cara kita membagi warisan atau siapa yang berhak mendapatkan warisan dan berapa dapatnya. Kemudian salawat serta salam kepada baginda yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya kita sudah masuk pada bab al-munasafah. Al-munasafah atau al-munasakhat, bagaimana yang sudah kita jelaskan, dia adalah meninggalnya seorang ahli waris dari mayit yang pertama sebelum dibagi harta warisan. Artinya ada orang meninggal, kemudian meninggalkan ahli waris. Ahli waris ini ada yang meninggal di antara mereka, baik satu maupun dua. Kita sudah jelaskan yang pertama adalah jika yang meninggal atau ahli waris dari mayit yang kedua, mereka juga ahli waris dari mayit yang pertama, maka yang meninggal itu tidak dianggap. Seperti orang misalnya meninggalkan 5 orang anak. Meninggal anak yang pertama, meninggalkan 4 saudara, meninggal anak yang kedua, meninggalkan 3 saudara, meninggal anak yang ketiga, meninggalkan 2 saudara. Yang hidup tinggal 2 orang. Maka harta tersebut tinggal dibagi 2. Anggap yang sudah meninggal ini tidak ada. Yang kedua adalah ahli waris dari mayit yang pertama meninggal. Mereka yang meninggal kedua ini, satu dengan yang lain tidak saling mewarisi. Dia memiliki 3 orang anak misalnya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, dia memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama meninggalkan beberapa orang anak. Anak yang kedua meninggalkan juga beberapa orang anak. Anak yang ketiga meninggalkan juga beberapa orang anak. Maka di sini kita bagi harta si mayit. Kemudian mereka yang menjadi mayit yang kedua ini kita berikan kepada setiap masing-masing ahli waris mereka. Ini kondisi yang kedua. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi yang kedua, kita tambah lagi satu contoh. Ketika ada orang meninggal, dia meninggalkan istri dan meninggalkan 3 orang saudara bapak. Dia meninggalkan istri, meninggalkan 3 orang saudara sebapak. Nah, 3 saudara sebapak ini, mereka punya ahli waris masing-masing. Sehingga antara saudara sebapak yang satu dengan saudara sebapak yang lain tidak saling mewaris. Contohnya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada orang meninggalkan istri, zaujah dan 3 saudara sebapak.
Ini 3 saudara ke 8. Ini istri. Ini ada mayit yang pertama. Mayit ini meninggalkan 4 orang, 1 istrinya, 3 saudara sebab. Maka warisan mereka, istri di sini mendapatkan 1/4. Karena si mayit tidak memiliki anak. Kemudian 3 saudara ini mendapatkan sisa. Berarti asal masalahnya berapa? Kita punya angka 4, berarti asal masalahnya 4. 4 dibagi 4, 1. Istrinya dapat 1. Sisa berapa? 3. Pas dia. 1, 2. Kemudian, muslimin yang dirahmati Allah, meninggallah saudara yang pertama. Saudara bapak yang pertama meninggal. Dia meninggalkan 2 orang anak. Ibn. Dia meninggalkan anak lelaki. Maka karena mereka berdua, mereka mendapatkan 2 bagian. Nah, tinggal dibagi untuk mereka berdua. 2, 1. Kemudian saudara yang kedua meninggal. Dia meninggalkan istri dan 3 orang anak, laki 1 perempuan. Dia meninggalkan istri, zaujah, 3 anak laki dan 1 anak perempuan. Dia meninggalkan istri, anak laki, anak perempuan. Istri di sini mendapatkan 1/8 karena ada anak. Anaknya mendapatkan sisa. Asal masalahnya dari 8. 8 dibagi 8, 1. Sisa berapa? 7. Hitung kepadanya. 2, 2, 2, 1. Pas. Ini dapat 2, ini dapat 2, ini dapat 2, ini dapat 1. Pas tuh. Kemudian, saudara yang ketiga meninggal juga. Saudara yang ketiga meninggal. Dia meninggalkan 2 orang istri dan 2 orang anak laki. Dia meninggalkan 2 orang istri, zaujah, ibn. Dia meninggalkan 2 orang istri. Ini istri. Ini anak laki. Berapa dapat mereka? Istri mendapatkan 1/8 karena ada anak. Anak mendapatkan sisa. Asal masalahnya dari 8. Dapat 1, dapat 7. Lihat berapa ini? Kelompok istri ada 2 orang. Kelompok anak juga 2 orang. 2 dengan 2. Sama atur. Kita ambil salah satunya. Berarti 2 dikalikan 2. 8 kali 2 sama dengan 16. 1 kali 2, 2. Istri sama-sama 1. 7 kali 2, 14. Anak sama-sama 7. Nah ini dia. Habis kita bagi sudah ini. Permasalahan pertama. Saudara yang meninggal, ini dapat. Yang ini meninggal, ini anak-anak ahli warisnya. Ini meninggal, ini ahli waris. Istrinya enggak meninggal. Istrinya tidak meninggal. Berarti istrinya mendapatkan harta dari sang suami.
Sekarang, kita ingin membagi harta si mayit ini. Kita lihat dulu setiap permasalahan mereka. Angka setiap permasalahan. Mayit yang pertama ada 2 angkanya. Mayit yang kedua ada 8 angkanya. Mayit yang ketiga ada 16. Lihat sekarang. 2 dengan 8 apa hubungannya? Tadahul, ambil yang lebih besar. 8 dengan 16. Apa hubungan juga tadahul? Berarti di sini kita punya angka 16. Nah, 16 ini kita taruh dia di angka yang permasalahan pertama. Di atas 4 ini, taruh 16 di sini. Setelah itu, baru kita bagi 16 ini setiap kepada angka-angka ini. Setiap angka dari asal masalah yang pertama, asal masalah yang kedua, asal masalah yang ketiga. Kita bagi. 16 bagi 2, 8. 16 bagi 8, 2. 16 bagi 16, 1. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Kita kalikan dengan di atasnya masing-masing. Kita mulai dari pertama, yaitu 4 kali 16. 4 kali 16 sama dengan 64. 64. 2 kali 16, 32. 32 dikali 2 sama dengan 64. Nah, hasil dari perkalian ini kita bawa dia ke sini. Sama dengan 64. Nah, 64 namanya Jami'atul Munasabah. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk membagi harta. Jami'ah ini kita gunakan untuk membagi harta. Kemudian kita berikan kepada setiap masing-masing mereka. Kemudian, setelah itu, siapakah yang hidup di antara mereka ini kita kalikan dengan di atasnya. Lihat yang pertama. Oh, istrinya tidak meninggal di sini. Kalikan dengan 16. Berarti istri mendapatkan 16. Kemudian yang ini meninggal. Lihat ahli warisnya. Dia punya 2 anak. Ini kalikan. 1 kali 8. 1 kali 8. Seperti ini. Ahli waris dari saudara sebapak yang pertama. Karena 2 orang mereka mendapatkan sama-sama 8. Kemudian kita pindah yang kedua. Ini. Istrinya. Kalikan dengan di atasnya. Ini. Kalikan dengan di atasnya. Yang ini. Kita kalikan dengan di atas. Tapi 1 kali 2. 2. 2 kali 2. 4. 4. 4. 2. Ya. Selesai kita dari ahli waris saudara sebapak yang kedua. Kemudian ahli waris dari saudara sebapak yang ketiga. Yang ini. Ini dia orangnya. Mana dapatnya ini? Kita kalikan dengan di atasnya. Kita kalikan dengan di atasnya. 1 kali 1. 1. 1 kali 1. 1. 7 kali 1. 7. 7 kali 1. 7. Nah, jadi seperti ini dapatnya. Kalau ada yang meninggal, harta yang didapatkan dari mayat yang pertama dari ini, mereka mendapatkan yang ini. Misalnya, dia meninggalkan harta 64 juta. Ini untuk mempermudah saja. 64 juta. 64 juta ini dibagi ini. Dibagi 64. Tapi sama-sama hasilnya ada 1 juta. 1 juta ini dikalikan dengan dapatnya mereka. Kali 1 juta, kali 1 juta, kali 1 juta, kali 1 juta, kali 1 juta. Nah. Maka istrinya mendapatkan 16 juta. Ini dapat 8 juta. Ini juga 8 juta. Ini 2 juta. Ini 4 juta. Ini juga 4 juta. 4 juta. Ini dapat 2 juta. Ini dapat 1 juta. Ini 2 juta. Ini 1 juta. Ini 1 juta.
Ini 7 juta. Ini juga 7 juta. Ini cara kita membagi warisan kalau ada yang meninggal ahli waris dari mayit yang pertama, dari mayit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia permasalahan yang kedua. Sekarang permasalahan yang ketiga dari atau keadaan ketiga dari keadaan al-munasahah. Keadaan ketiga dari keadaan al-munasahah. Apakah yang dimaksud dengan keadaan yang ketiga? Keadaan yang ketiga adalah ayyakuna warasatul mayyitis tsani hum baqiyatu warasatil mayyitil awwal lakin ikhtalafa irsuhum. Ini harus kita jeli di sini. Harus kita tahu apa hubungan yang meninggal kedua ini dengan yang hidup. Misalnya ada seorang meninggalkan ibu dan anak lelaki. Ibu dan anak. Maka kalau ibu ini meninggal juga, berarti yang ditinggalkan kaitan antara anak ini dengan sang ibu berarti apa? Ibnul ibn. Yaitu cucu. Nah, itu harus kita tahu itu. Harus kita tahu hubungannya. Atau ada orang meninggalkan istri dan meninggalkan anak. Kemudian meninggal sang anak ini. Kalau meninggal sang anak berarti yang ditinggalkan siapa istri ini? Istrinya adalah ibunya karena itu adalah istri bapaknya. Haruskah kita jeli memperhatikan hubungan antara yang meninggal dengan yang masih hidup. Jadi, permasalahan yang ketiga adalah ahli waris dari mayit yang pertama, mereka juga ahli waris dari mayit yang kedua, akan tetapi warisan mereka berbeda. Karena dari mayit yang pertama ini posisinya istri, dari mayit yang kedua posisinya adalah ibu. Maka dia mendapatkan dua arah bagian warisan. Awwali sama'hum gairuhum, atau ada ahli waris yang lain. Nah, itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga ini tidak terlepas dari beberapa keadaan. Atau dari tiga keadaan. Yang pertama adalah ayyang qasimat sihamu ala mas'alatihi. Bahwasanya bagian mayit yang kedua itu dia bisa terbagi dengan asal masalahnya. Karena kalau ada yang meninggal mayit yang kedua berarti dia punya asal masalah. Siapa-siapa yang ia tinggalkan, maka lihat berapa dapat dia dari mayit yang pertama. Dapat dia dari mayit yang pertama, kemudian kita lihat asal masalahnya dari perkara dia ini berapa. Maka ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan dia inqisam, bisa terbagi. Kemungkinan dia tawafuk, artinya bisa angka yang lain bisa membaginya. Atau kemungkinan dia adalah tabah. Misalnya, dia dapat dari mayit yang pertama 4. Asal masalahnya juga 4. Bisa terbagi. Dia dapat dari mayit yang pertama adalah 4. Tapi asal masalahnya 12. Tidak terbagi. Akan tapi bisa sama-sama bisa dibagi 4. Kemudian ia dapat dari mayit yang pertama 4. Tapi asal masalah dia sendiri 3. Ya tinggal kita pindahkan. Allah akan kita jelaskan satu persatu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari permasalahan yang pertama dari keadaan yang ketiga ini. Yang pertama adalah antang qasimas sihamu ala mas'alatihi. Yaitu bagian bisa terbagi oleh asal masalahnya. Itu lebih jelasnya kita sebutkan di dalam contoh. Contohnya adalah ada orang meninggalkan istri, ibu, dan anak lelaki. Contohnya,
Ada orang meninggalkan zaujah, istri, ibu, dan anak lelaki. Istri, ibu, anak lelaki. Kita lagi ini dulu. Istri di sini mendapatkan 1/8. Karena ada far'ul waris, karena ada anak lelaki, ada anak lelaki. Kemudian ibu di sini mendapatkan 1/6. Karena ada far'ul waris juga, karena ada anak lelaki. Kemudian anak di sini mendapatkan 6 dengan 8. Apa hubungannya? Hubungannya adalah tawafuk, sama-sama bisa dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Ini harus dikali silang. Yaitu bisa 6 kali 4 atau 3 kali 8. Itu adalah 24. Kemudian kita lagi 24 bagi 8. 3. 24 bagi 6. 4. Sisa 17. Selesai kita di permasalahan yang pertama. Qadar Allah meninggalkan ibu. Nah, ibu ini lihat sekarang hubungannya dengan ahli waris dari mayit yang pertama, atau bisa dia ibu ini memiliki ahli waris tersendiri. Mungkin sang ibu menikah, dia punya suami misalnya. Dia punya zauj, dia punya suami. Nah, hubungannya dia ini sekarang dengan yang ada ini, dengan zaujah. Zaujah itu menantunya. Berarti tidak ada hubungannya secara warisan. Kemudian anak ini adalah anak dari anaknya. Siapanya ini? Ini adalah cucunya. Berarti posisi ini adalah dari mayit yang pertama dia sebagai anak, dari ibu ini, ibu si mayit yang pertama, maka posisinya adalah ibnul ibn. Posisinya adalah cucu lelaki dari anak lelaki. Cucu lelaki. Nah. Berarti dari permasalahan yang kedua ini, ibu meninggalkan suami dan anak lelaki. Suami di sini mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris mendapatkan sisa. Asal masalahnya dari 4. 4 dibagi 4 1, sisa 3. Ya. Sekarang lihat dia dapatnya ibu dari mayit yang pertama dengan asal masalahnya. Ini asal masalah ibu ini. Dari mayit yang pertama dia mendapatkan 4. Asal masalahnya juga 4. Sama-sama 4. Kalau sama-sama 4, ya sama-sama bisa dibagi 4. Ini bagi 4 berapa? 1. Ini bagi 4, 1. Nah, satu yang ini taruh di sini, satu yang ini taruh di sini. Kemudian kalikan dengan di atasnya. 24 kali 1, 24. Asal masalahnya 2. Kemudian istri. 3 kali 1, 3. Ibu meninggal. Anak 17 kali 1, 17. Hadis. Kita pindah ke mayat yang kedua. Kan ibu meninggal, dia punya cucu, punya suami. 3 kali 1, plus berarti 3 sama dengan 20. 1 kali 1, 1. Nah, ini dia. Berarti di sini sang anak dari mayit yang pertama dapat dia karena posisinya sebagai anak. Kemudian dari mayit yang kedua juga dapat karena posisinya sebagai itu. Ya, tinggal dibagi. Berarti kalau misalnya dia punya uang 24 juta. Ya, bagi 24, 1 juta berarti. Ini dikali 1 juta. Sama dengan 3 juta. Ini dikali 20, berarti 20 juta dapat anak ini. Ini dikali 1, mendapat 1 juta. Jadi ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
keadaan yang pertama, kita lihat bahwasanya bagian dia dengan asal masalahnya bisa terbagi. Bisa dibagi. Nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, yaitu ketika dia tawafuk, ketika dia tabayun, akan kita jelaskan insyaallah pada pembahasan yang berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan ada manfaat dan semua. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.